Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza junudah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ayyuhal muslimun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk bertemu dengan hari yang mulia ini. Hari yang dikatakan sebagai sebaik-baik hari di dunia. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalul ayyami indallah yaumun nahr. Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Nahr, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hari raya Kurban, hari raya Idul Adha. Alhamdulillah, sungguh merupakan kenikmatan yang luar biasa. Sungguh merupakan kehormatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk beribadah di hari yang sangat mulia ini, di saat sebagian keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tahun lalu masih ada bersama kita, sholat bersama kita, mengurus hewan kurban bersama kita, hari ini mereka sudah tidak ada. Mereka sudah meninggalkan kita. Mereka sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan mengumpulkan kita semuanya bersama mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Dzulhijjah ini, pada bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah yang sangat mulia, untuk melaksanakan rukun iman yang kelima, yaitu ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, atas manusia semuanya ini, hajjul baiti, berhaji menuju Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu
untuk berjalan menuju ke sana. Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang tidak kalah mulia, yaitu ibadah kurban, menyembelih hewan kurban, yang mana Nabi SAW menyatakan, man wajada sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, akan tetapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia itu mendekati tempat sholat kami. Dikucilkan oleh Nabi SAW. Kedua ibadah yang mulia ini adalah bentuk napak tilas dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kedua ibadah ini mengingatkan tentang sejarah Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Qur'an sebanyak 63 kali. Begitu mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang namanya di dalam Al-Qur'an. Begitu mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah khusus supaya kita selalu ingat kepada perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita secara langsung untuk menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wadhkur fil kitab Ibrahim." Ceritakanlah di dalam kitab ini kisah Nabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang siddiq, nabi yang sungguh-sungguh di dalam membuktikan keimanannya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita mengingat, khatib mengajak kita semuanya untuk mengingat 3 episode besar di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Episode yang pertama terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam usianya masih muda. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri mengingkari keyakinan kaumnya. Seorang diri menyelisih tradisi masyarakatnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyelisihi kebiasaan bapaknya. Di dalam Al-Quran diceritakan, "Idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha 'akifun." Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, bertanya kepada bapaknya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, patung-patung itu, apa sebenarnya patung-patung itu? Apa manfaatnya patung-patung itu? Kenapa patung-patung itu disembah? Kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Kemudian kaumnya menjawab dengan jawaban yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qalu
wajadna aba'ana laha abidin. Orang-orang itu berkata, orang-orang itu menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Dari dulu bapak kami juga begitu. Dari dulu bapak kami juga menyembah itu. Sebuah jawaban yang selalu diulang-ulang oleh orang-orang yang menolak kebenaran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ketika kebenaran dibenturkan dengan tradisi yang ada. Singkat cerita, untuk membuktikan kebenaran la ilaha illallah, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang biasa disembah oleh masyarakatnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat setelah itu? Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Bakar dia. Tolong Tuhan-Tuhan kalian. Maka Nabi Ibrahim pun dibakar. Ini adalah episode pertama dari pengorbanan besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Episode yang kedua adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai menginjak masa tua. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tidak lagi muda. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam belum juga dikaruniai anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak menyalahkan takdir Allah. Nabi Ibrahim bersabar. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, beri aku anak soleh. Nabi Ibrahim menunggu dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Nabi Ibrahim dikaruniai dengan seorang anak yang sudah ditunggu-tunggu sekian lama. Tapi di tengah kegembiraan itu, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan kampungnya, mengajak istrinya, mengajak anaknya yang masih bayi, diajak berjalan begitu jauh, ratusan kilometer meninggalkan rumahnya, sampai ketika mereka sampai di suatu lembah tandus, lembah yang tidak berpenghuni, lembah yang tidak ada air, tidak ada makanan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan istrinya di tempat itu. Istrinya bertanya, Aina tadhabu ya Ibrahim? Aina tadhabu ya Ibrahim? Mau pergi kemana Ibrahim? Mau pergi kemana? Istrinya berkali-kali bertanya, mau pergi kemana? Mau pergi kemana? Kenapa kau berjalan begitu saja meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam saja sambil berjalan. Istrinya mengulang-ulang pertanyaan itu, mau pergi kemana? Tapi kemudian istrinya pun sadar bahwa Nabi Ibrahim tidak mungkin meninggalkannya, menelantarkannya begitu saja di tempat itu. Istrinya bertanya, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini, wahai Ibrahim? Di saat itu Nabi Ibrahim berkata, iya, Allah yang menyuruhku untuk ini.
Maka jawaban dari ibunda Nabi Ismail, jawaban dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, dengan penuh keyakinan sang istri ini mengatakan, idan lan yudayyi'an Allah. Dengan penuh keyakinan istri ini mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Ini adalah pengorbanan kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku tinggalkan anakku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di situ, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka sholat di situ. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan karuniailah mereka dengan buah-buahan supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Episode yang ketiga dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika si anak tadi sudah mulai beranjak dewasa. Ketika si anak tadi sudah mulai bisa bekerja, ketika si anak tadi sudah diharapkan bisa membantu orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Ketika si anak ini sudah beranjak dewasa, si anak ini sudah bisa diharapkan untuk membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Nak, aku mimpi. Nak, aku mimpi tadi malam. Aku mimpi menyembelihmu. Bagaimana menurutmu?" Sang anak menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin." Bapak, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Bapak. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah 3 pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 pengorbanan terbesar yang pernah terjadi di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa sallim tasliman katsira. Nabi Ibrahim setidaknya telah melakukan 3 kali pengorbanan besar. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengorbankan dirinya sendiri ketika dia berdakwah mengajak kepada tauhid, berdakwah mengajak kepada la ilaha illallah. Nabi Ibrahim mengorbankan dirinya sendiri
ridho dibakar di dalam api. Pengorbanan yang kedua, Nabi Ibrahim mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya yang masih bayi, meninggalkan mereka di sebuah lembah sunyi, di sebuah lembah tak berpenghuni, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan istri dan anaknya yang masih bayi. Pengorbanan yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya yang sudah beranjak dewasa, yang sudah diharap-harap bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Nabi Ibrahim rela menyembelih anaknya demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita mengorbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya sudah, seberapa besar pengorbanan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan jiwanya, rela mengorbankan nyawanya, maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak rela mengorbankan waktu tidur kita, tidak rela menghadirkan nyawa kita ketika waktu subuh tiba. Jika Nabi Ibrahim rela meninggalkan anak istrinya di sebuah lembah yang sunyi sepi, jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak rela meninggalkan handphone kita, meninggalkan TV kita, padahal hanya untuk sejenak memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Ibrahim rela dibakar dalam kobaran api, jangan sampai seorang muslimah tidak rela atau enggan menutupi auratnya hanya karena alasan panas, gerah, sumuk. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam rela berkorban, menyembelih anaknya, menyembelih buah hatinya yang ditunggu-tunggu sekian lama, jangan sampai kita kaum muslimin enggan untuk menyembelih hawa nafsu kita yang menjerumuskan banyak dari kita ke dalam maksiat berupa narkoba, judi, zina, pornografi, dan berbagai macam maksiat-maksiat yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah pengorbanan. Hamba yang baik adalah hamba yang mau mengorbankan kesenangannya demi menyenangkan tuannya. Demikian yang bisa khotib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita semuanya. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a salihati a'malina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana inna nas'aluka minal khairi kullih ajilin wa ajilin ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilin wa ajilin ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.